Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tambahan untuk penjelasan yang kemarin. Jadi saya review sedikit materi kemarin, yaitu bagaimana cara mengajak anak berpuasa. Yang pertama, jangan memaksa. Kemudian yang kedua, lakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, berikan pujian. Yang keempat, jadilah contoh yang baik. Dan yang kelima, lakukan hal yang sama di Ramadan yang berikutnya. Ini adalah materi kemarin. Untuk materi hari ini apa? Yaitu hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan orang tua untuk mengajak anak-anaknya untuk berpuasa, terutama bagi anak usia dini. Yang pertama adalah ajak anak makan sahur untuk membiasakan diri berpuasa keesok harinya. Jadi begini, bahwa the power of sahur adalah luar biasa. Coba kita praktekkan atau kita bayangkan atau kita rasakan. Ketika jenengan puasa dengan tidak sahur, hanya minum saja sahurnya, dengan jenengan makan kemudian sahur, maka efeknya juga berbeda. Nah, untuk itu, karena sahur ini sangat penting, maka kita bisa memberi pembelajaran kepada anak betapa penting melakukan kegiatan sahur untuk menghadapi puasa di esok harinya. Yang kedua, apabila anak sudah terlihat pucat dan tidak tahan berpuasa, maka jangan terlalu memaksa anak. Karena ini sifatnya adalah pembelajaran atau training, ya, fasting training atau bahasa mudanya adalah melatih puasa. Maka kita tidak boleh memforsir. Karena apa? Kapasitas anak itu berbeda. Seperti yang saya sampaikan pada waktu kemarin, puasanya anak mungkin bisa dilatih setiap 3 jam. Jam 7 makan sampai jam 10, ya, setelah itu makan, puasa lagi sampai duhur. Syukur-syukur kalau sudah bisa mulai jam 7 sampai jam duhur. Jam duhur makan, puasa lagi sampai jam 3. Jam 3 makan, puasa lagi sampai jam 6 atau maghrib. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nah insya Allah akan bisa memberikan dampak yang positif. Kenapa saya mengatakan dampak positif? Karena itu secara tidak langsung memberi pembelajaran bahwa puasanya untuk anak usia dini awalnya yang sedikit-sedikit aja. Seperti halnya saya dulu ketika waktu belum SD, jam 10 makan, kemudian puasa lagi jam 12. Setelah SD kelas 3 saya sudah bisa sholat, sudah bisa puasa sampai beduk, kemudian mulai kelas 5 puasanya sudah full. Nah, alhamdulillah ini adalah bagian proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu saya di rumah. Terima kasih Bapak Ibu di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Karena posisi saya saat ini di Jombang, orang tua saya ada di Pemalang, Jawa Tengah. Baik, selanjutnya yang ketiga, alihkan perhatian anak dengan melakukan aktivitas lain agar pikiran tidak hanya fokus pada rasa lapar. Lalu aktivitasnya apa? Dilihat. Kalau memang puasa ini belajar di rumah saja, ya itu aja dulu. Anak-anak disibukkan oleh kegiatan sekolah atau tugas sekolah. Bisa juga seperti itu. Bisa juga dengan punya manajemen family sendiri, komunikasikan kepada ayah, kepada lingkungan yang ada di rumah, bagaimana untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif yang sekiranya itu anak juga bisa mengikuti dengan baik. Maka itu nanti, ya, aktivitas ini bisa membantu melupakan rasa lapar begitu. Yang keempat, ajak anak ikut menyiapkan menu berbuka. Ayo rame-rame nyari takjilan, es buah, es degan, ingin masak sayur sop, ingin masak sate telur puyuh, ingin masak apa aja lah, yang penting anak kalau bisa dilibatkan dalam varian-varian menu. Kenapa? Karena
ini adalah sebagai penyemangat tersendiri. Meskipun nanti ada dua menu yang berbeda, mungkin untuk ayah dan ibunya beda dengan si anak, begitu. Tidak masalah. Yang terpenting anak mau berproses dan kita juga semangat untuk berproses, begitu ya. Kemudian berikutnya minta anak segera beristirahat apabila sudah mulai merasa lelah. Jadi yang namanya anak itu kan puasa gampang-gampang cepat merasakan lapar, merasakan lelah. Jadi silakan untuk istirahat apabila sudah ada tanda-tanda lelah begitu. Ini supaya apa? Supaya hawonya suasana puasa itu memang ada begitu. Kemudian yang keenam, lakukan diskusi dengan orang lain. Jadi kalau di lingkungan sekolah seperti ini punya teman yang anaknya juga masih di usia PAUD, usia dini, maka bisa dikomunikasikan. Tetapi sekali lagi ketika di hadapan anak kita tidak boleh membandingkan. Dek, itu loh si Ani kalau puasa kuat, sampean kok nggak kuat loh, jangan begitu. Nah, redaksinya diganti, Dek. Ani kemarin puasa, sampean ikut puasa ya. Oh, insya Allah kalau sama-sama puasa, insya Allah semuanya akan lancar, semuanya akan sehat. Loh Bu, wong puasa kok akan menjadi sehat. Nah, ini kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka tugas ibu, bapak adalah untuk memberi pemahaman tentang itu ya. Tetap semangat, jangan khawatir. Kemudian yang ketujuh, tambah wawasan dalam hal parenting terkait melatih anak berpuasa. Jadi seorang ibu, apalagi ibu sekarang ini ibu-ibu gaul, ibu milenial, silakan googling, silakan belajar di ahlinya bagaimana melatih anak berpuasa begitu. Jadi tetap kita upayakan. Jadi jangan sampai adanya proses informasi yang sekarang terbuka lebar ini malah menutupi ya ilmu-ilmu atau informasi yang akan diterapkan kepada keluarga di rumah, tentunya mengajak anak berpuasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya teringat betul ketika saya puasa waktu kecil ya penuh dengan lika-liku, tidak sampai selesai sudah makan dulu, nyolong-nyolong waktu untuk makan. Ya namanya anak-anak, tetapi seiring perjalanan waktu alhamdulillah bisa memahami bahwa puasa merupakan kegiatan atau aktivitas wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Baik, Fatihah ini kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada anak-anak didik kita untuk garda terdepan, baik Pak Polisi, TNI, dokter, bidan, dan lain-lainnya yang sedang berperang ya untuk mencegah COVID-19 dan merawat pasien di rumah sakit. Mudah-mudahan semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak terlalu capek tapi tetap dengan semangat untuk bersama-sama tuntas di kasus COVID-19 ini. Mudah-mudahan ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat, istiqomah tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.